Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Botia TV. Ya, sekarang sahabat aquaculture semua, kita sedang berada di Jalan Tugu Mulyo. Dan hari ini, sekarang kami akan bertemu dengan salah satu pembudidaya ikan yang cukup besar ya. Namanya Seproyot, budidaya ikan air deras Seproyot Farm namanya. Dan kita akan berbincang-bincang dengan pengelolanya, karena ini sudah cukup lama ya, mulai tahun dari 1996 hingga saat ini bertahan. Mungkin banyak yang bisa kita ambil informasi yang menarik dan menginspirasi kita. Mari. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Aduh. Saya Firman Bang dari BPAT Jambi. Siap. Selamat datang Bang Firman di kolam air deras Seproyot di Kota Lubuk Linggau. Iya, dengan Bang? Saya Fadli Kusuma Siswanto. Kebetulan saya yang bertanggung jawab untuk produksi di kolam air deras Seproyot. Oke, ini kok airnya kayak kopi ya? Aduh, gimana ya, nggak bisa dikata, alam, iklim. Ini kebetulan tadi pagi barusan hujan di sumber air kita, jadi ya kayak gini deh, kopi susu Bang. Oke deh, Gitu. jadi aslinya nggak kayak gini ya? Aslinya nggak kayak gini, ikan tuh kelihatan jelas semuanya. Kalau kita lagi berdiri nih sini nih, ikan pada datang sebenarnya. Jadi tadi abang lagi mikir nih, ini gimana? Iya, cara- ya biasalah kegiatan rutin, hampir tiap hari kita kontrol kondisi kesehatan ikan seperti apa, nafsu makan ikan seperti apa. Cuman ya kita manusia cuma berusaha aja nih. Ketika alam lagi sedang tidak bersahabat ya kita coba beradaptasi lah. Sip. Jadi gini Bang, kita dari BPAT Jambi, Siap. ya, kita mau bikin video edukasi atau seputar informasi lah tentang budidaya perikanan agar informasi ini menyebar dan perikanan kita semakin maju. Jadi Cocok. enaknya ngobrol di mana nih Bang? Cocok banget tuh, cocok. Saya setuju banget, saya semangat banget, antusias. Mending kita ke ini aja yuk, gubuk aja yuk. Kita Cocok, biar mantap. ngobrolnya santai aja. Oke. Bang. Ya. Baik Sobat Botia, kita sekarang sudah berada di gubuk dengan angin yang sepoi-sepoi, ditemani oleh ikan koi, ikan arwana, dan udara yang sejuk ini. Nah, kita akan mengorek lebih dalam lagi tentang kolam air deras Seproyot. Apa namanya tadi? Kolam Seproyot ya? Seproyot. Kolam air deras Seproyot. Bang Fadli, jadi kalau kolam air deras Seproyot ini gimana di sejarahnya nih? Oke. Ceritanya itu. Ya, sebelumnya minta maaf tadi kita nggak bisa ngobrol di kolam Bang Iya. Firman. Nggak enak ngobrol di kolam dingin kok. Iya. Berendam di kolam itu. Panas gitu kan, apalagi Iya. tadi juga kebetulan airnya lagi keruh. Biasa musim hujan nih, musim hujan dadakan, situasi kolam jadi kurang kondusif. Kita sekarang lagi ada di gubuk makan mangking Seproyot. Ini juga merupakan salah satu unit usaha nih Bang, Unit usaha dari kolam deras Seproyot. tadi itu ya. Iya, jadi di kolam deras Seproyot tuh istilah kata nih, kita nyoba bikin sistem bisnis dari hulu ke hilir. Oh, terintegrasi gitu. Terintegrasi. Ya, Jadi ini salah satu kegiatan di hilirnya adalah penjualan langsung, upsell ke end user kita, ke langsung konsumen. ya. Oke. Jadi ikan-ikan yang kita pelihara di kolam juga ya langsung Taruh di rumah sini ya. makan ini nih. Oke, menyangkut tadi yang Bang Firman tanyakan tentang sejarah kolam Seproyot. Owner kami ini yang bernama Bu Haja Farida dan Pak Haji Edi Umar memulai usahanya di tahun 96. 1996. Itu mereka nggak langsung ke kolam deras. Jadi Awalnya jadi mereka ya biasa dagang di pasar. dagang ya. Tadinya berdagang apa ini? Masih ada kaitannya, dagang ikan laut, ikan sungai. Dagang ikan laut sama ikan sungai. Kalau kita di sini istilahnya ikan sungai. Jadi beliau berdua menjadi penampung ikan-ikan sungai yang ada di sekitaran Sumatera Selatan untuk dijualkan di pasar di Lubuk Linggau. Oh, terus gimana Gitu. ceritanya bisa pindah ke
usaha budidaya nih ceritanya nih? Seperti biasa namanya penangkapan kan nggak bisa berlangsung lama nih bang. Iya, nggak sustainable ya. Iya, nggak sustainable. Dengan adanya eksploitasi besar-besaran, owner kami dulu juga cerita katanya, waduh nih ikan kok dagang di pasar, suplainya kok tersendat-sendat ya, karena tadi musim-musiman kan, lagi rame dapat dagangan, nggak rame ya kencengin ikat pinggang. Akhirnya berpikirlah beliau berdua coba-coba budidaya. Kebetulan waktu itu 96 98 untuk di Lubuk Linggau komoditas yang mulai dibudidayakan tuh ikan mas pertama. Ikan mas, oke. Ikan mas dulu pertamanya awalnya. Pertama ikan mas, gitu. Lambat laun berjalan, alhamdulillah mulai ada progres. Dari hasil panen pertama ada margin, ekspansi lagi beliau, penambahan lahan, penambahan karyawan, penambahan kapasitas produksi gitu kan. Ikan mas terus sampai akhirnya di tahun 2000. Dari 96 ke 2000 berarti 4 tahun ya? 4 tahun itu ikan mas 2000. Tuh. Ikan mas di kolam teras udah kayak cendol deh. Gimana tinggal nyerok aja gitu? Padat bang, padat banget. Ikan mas tuh padat banget, udah kayak cendol. Sayangnya tadi air keruh tuh, biasanya air bening. Iya ya, kalau biasanya air kelihatan ya. Kelihatan ikan-ikannya. Nah, sampai 2000 tahun 2000, sampai tahun 2000 gitu kita apa namanya produksi ikan mas datang tuh KHV tuh. Oh iya tahun 2000 emang lagi koi harvest ya. Akhirnya lulu lantak semua bang. Mau 4 tahun semua berjalan. Jadi selama 4 tahun tadi secara teknis dan secara pemasaran tuh nggak ada kendala ya? Nggak ada kendala dan alhamdulillah makin nambah. Dari pertama jualan sedikit makin banyak yang tahu dengan apa namanya owner kami, relasi makin banyak, rekan bisnis juga makin banyak, kapasitas makin nambah karena tadi ditandai dengan adanya penambahan kolam. Oke, terus tahun 2000 4 tahun kemudian ya. 4 tahun kemudian ada virus itu ya. KHV. Langsung jatuh. Itu kan melanda juga tuh. Pertamanya sih kami di Sumatera tuh belum kebagian. Ya. Karena memang yang di Sumatera ini juga kan bibit-bibit ikan masnya masih tergantung dari Pulau Jawa. Di Pulau Jawa kejadian KHV, wabah virus, habis bibit kita masih mengandalkan dari sana, akhirnya kebagian juga kita semua. Akhirnya saat itu ya cukup terkena imbasnya. Agak berhenti sebentar, dicoba budidaya lagi, gagal lagi. Coba budidaya lagi ikan mas, gagal lagi. Di emas lagi ya? Masih di ikan mas. Ya? Iya, masih di ikan mas. Akhirnya cobalah komoditas lain. Waktu itu ikan nila. Ikan nila ini bukan langsung diganti semua, enggak, hanya apa namanya, hanya selipan aja. Temennya ikan mas. Daripada nggak ada ikan lain, kita coba nih ikan nila. Nah, ikan nila dicoba ke pasar lagi bang, biasa bang, tes pasar. Loh, kok permintaannya juga alhamdulillah nih positif. Mulai lambat laun digeser semua tuh. Yang tadinya budidaya ikan mas karena memang susah, virus, mulai digeser dari 50% berkurang ikan masnya. Akhirnya sekarang posisi sekarang tuh 80-90% komoditasnya itu ikan nila. Ikan nila ya. Iya bang. Tapi nggak bahaya ya ikan nila dimasukin kan? Titik nila saja udah bisa merusak susu sebelahnya. Itu mah pepatah lah. Kalau istilahnya kalau kita jangan setitik, seabrek-abrek sekalian gitu. Biar untungnya banyak bang. Oke, berarti dari gitu emas ke nila itu karena ada kondisi seperti itu ya? Iya, kondisi teknis ya, teknis budidaya, virus. Akhirnya kita beralih ke ikan nila. Dan sampai sekarang masih ikan nila ya? Alhamdulillah, sampai sekarang tuh komoditasnya masih ikan nila. Cuman sebenarnya di kolam kita tuh semuanya komplit. Koserba lah, toko serba ada. Kecuali yang nggak ada. Semuanya ada kecuali yang nggak ada. Betul. Ya jadi kalau konsumen ada yang minta ikan mas, rata-rata sih ikan mas yang ukuran besar di atas 2 kilo. Oh, 2 kilo. Kita melayani pemancingan biasanya. Dan biasanya kalau yang punya hajatan sukanya tuh ikan-ikan besar. Nah itu kita pelihara tuh.
Ada ikan mas, ada ikan baung juga kita ada bang. Bawang ada juga. Ada ikan baung, Enak patin, dipindang gitu. mantep banget. Patin. Patin, terus terakhir yang paling baru nih ikan jelawat malah kita coba. Gitu. Ikan jelawat itu di sini ikan kelemak ya. Iya, ikan kelemak Iya, di ikan Lubuk kelemak. Linggau lebih dikenal dengan ikan Sebagai kelemak. ikan kelemak gitu. Betul, ikan Luar- sungai juga tuh. Jadi endemik juga ya. owner kami istilahnya nostalgia lah. Iya. Wah ini dagangan ikan dulu nih. Iya. Kayak gitu. Luar Gitu. biasa ya. Heeh. Dari tahun 96 kemudian sekarang masih bisa bertahan. Iya betul. Itu kan betul. sudah melewati banyak fase, melewati Betul. krismon. Betul banget. Betul. Masa krisis moneter kalau bisnis Kalau ikan pas ada masa gangguan. krisis moneter justru lagi panen bang. Mm-mm. Kenapa panen? Harga naik. Oh luar biasa ya. Iya, krisis moneter waktu itu owner kami cerita nih, justru harga ikan mas lagi tinggi-tingginya. Jadi gini bang, kalau saya berapa kali ngamati ngobrol nih dengan pelaku Siap. usaha perikanan, Mm-mm. memang usaha perikanan ini tahan banting istilahnya. Betul betul Eh, betul. Krisis moneter Iya, dia bisa bertahan. Betul. Pandemi seperti ini pun Masih- bisa bertahan. masih ada orderan kita. Cuman jatuhnya faktor alam itu ada Betul. penyakit kah dan sebagainya. Tetapi Betul. permintaan pasar akan selalu. Masih ada. Bang. Jadi mungkin kita harus ini ya lebih ke bagaimana memaintain teknologi gitu ya, biar Betul bisa betul. bertahan. Makanya nih ya kami sangat berharap sih Pak, sangat berharap terutama pemerintah gitu Ya, ya yang berkaitan dengan unit usaha perikanan bisa support kami gitu loh. PPAT Jambi selalu berada di samping Itu pembudidaya. jangan lama-lama Oke. untuk main ke sini, sering-sering datang ya. Oh gitu ya. Oh cocok, seneng kami main di sini nih. Siap, siap, Apalagi siap. dapat jus, dapat. Siap Bang Firman. Oke. Itu sangat diharapkan Kalau sekali. produksi bang, ini produksinya nih apa dipasarkan keluar, apa cuman tadi itu dipakai sendiri aja udah? Untuk produksi kita sebagian besar dipasarkan keluar daerah Lubuk Oh Linggau. keluar daerah juga ya. Jadi di lokal ada. Pertama Lubuk Linggau, terus Provinsi Jambi, Heeh. dalam hal ini Singkut, Sorolangun gitu ya. Oh ya kan ada di sini ya. Betul. Yang banyak lagi di Palembang juga. Ke lewat sana, Iya, lewat. sejalur ke arah kota Palembang itu kan ada beberapa spot ya. Iya. Ada Pagar Alam, ada Prabu Muli, sampai ke pasar Palembang kita pemasarannya Itu sampai sekali sana. produksi sekali panen berapa itu? Fluktuatif bang. Fluktuatif, iya. Rata-rata. Paling gede pernah? Kita pernah paling besar itu sampai 9-10 ton per hari loh bang. Per hari ya? Per hari Terus dia permintaan. terus aja per hari selalu Per hari ada. gitu, terus putus bang, barangnya kosong. habis Iya. habis nggak kelayani. Nggak kelayani. Ya itu tadi permintaan pasar paling besar kita pernah sampai 10 ton. Cuman sehabis itu ya namanya bisnis yang menarik gitu ya, tentunya pasti banyak pemain-pemain lain juga. Betul. Pemain lain main, otomatis kuenya nih bagi-bagi kita. Iya. Bagi-bagi ya namanya rezeki bang. Iya. Kita lambat laun agak nurun. Heeh. Nah, kalau untuk posisi sekarang sih 3-5 ton 3-5 ton per per hari. Dan kolam budidaya seluas berapa tadi? Yang tadi kita kunjungin itu kurang lebih 1/4 hektar. 1/4 hektar itu bisa mensupport itu. Wah, Belum. belum. Oh, berarti ada tempat itu lain nih, hanya berarti. iya. Heeh. Itu hanya salah satu spot aja. Heeh. Kita ada 6 lokasi seperti tadi untuk mensupport permintaan pasar. Cuman tadi itu yang awalnya usaha dari situ Betul, itu ya. betul. Itu merintisnya dari kolam pertama tadi. Makanya dinamain Sebroyot 1 itu bang. Proyek 1. Untuk gampangnya sih kita angka aja 1, 2 sampai sekarang itu posisinya 6. Oh, Ya gitu. mudah-mudahan terus bertambah Ya, ya. dengan berjalannya waktu. Mudah-mudahan. Amin. Karena lokasi usaha budidaya ikan ini kan usaha yang ini ya, multiple impact-nya banyak. Betul. Tentunya. Di situ pertama ya nggak bisa kita pungkiri Oke. dari pabrik pakan, terus para pengangkut pakan, terus ekspedisi juga yang ngangkut, Iya, betul. terus pedagang ikannya belum, tentunya yang feeder pemberi pakan ikan juga ikut semua, termasuk saya bang Iya. sebagai yang penanggung jawab di bidang produksi. Gitu. Iya, luar biasa. Jadi memang usaha perikanan ini kita tidak bisa melihat
secara apa ya, sebelah mata ya. Kan bisa dilihat kayak gini sebelah mata tuh. Kelihatannya sih seperti itu. Memang ya sekarang melihatnya wah ikan amis. Amis memang baunya amis. Iya. Cuman kalau si pemainnya pasti baunya ya manis. Iya. Karena ya tadi memang ada margin di situ. Betul. Amis, apalagi kalau dibawa ke Jawa Barat, amis malah bagus gitu kan. Manis ya. Manis ya dia. Iya. Per hari segitu ya. Kalau pakan sendiri, ini misal nih ya, kita bicara lah kolam air deras. Ya. Soal ini kolam air deras semua ya, atau ada yang bukan air deras? Kita tadi sebelumnya saya sampaikan bahwa kita dari hulu ke hilir. Jadi di situ ada unit pembibitan. Bibit ini biasanya sih kolamnya di kolam sawah namanya kita. Oh, kolam sawah. Kolam tanah, tidak konstruksinya berupa galian tanah aja. Jadi kolam tanah sama kolam teras gitu. Jadi ada unit pembibitan, terus ada bibit kiloan, istilah di kami sini ya. Bibit kiloan itu sebelum masuk kolam deras yang tadi, Bang. Oh gitu. Ya. Bibit kiloan. Nah, terakhir ending finishing di kolam deras. Nah, sebelum kita kirim ke pasar. Ini penasaran ini. Kenapa nggak di kolam terus? Apa bedanya? Apa keunggulannya kalau hasil dari ikan di kolam deras sama di kolam biasa? Oh, pasti beda, Bang. Kalau di kolam deras namanya juga kolam deras. Sistem pergantian air pasti fresh terus loh. Ya. Mungkin ada beberapa teman yang ngerasain, pernah nggak Bang makan ikan gitu ya bau lumpur. Iya betul. Nah itu tuh ya tadi salah satu keunggulan kami, alhamdulillah bos mendapat lokasi yang strategis, kolam deras, maka kualitas ikannya sendiri bisa dibilang ya cukup bagus lah. Cukup bagus. Berarti nggak bau lumpur yang pertama. Nggak bau lumpur. Kedua itu dagingnya lebih padat, Bang. Lebih padat. Karena memang ya si ikan kan kita suruh lari terus nih. Iya. Karena kolam deras dia bergerak terus, otomatis lebih sekel. Itu menjadi nilai lebih lah. Main sepeda apa kan kita betul, besar tuh. Betul. Udah kayak atlet aja tuh ikan. Makanya paling favorit ikan-ikan kita. Kayak adere semua ya badannya. Iya, betul. Six pack semua. Dari sisi lokasi kami mudah digapai oleh tim pengangkut ikan, oleh si konsumen tadi, para pedagang yang mau beli. Terus kualitas ikan juga nomor satu. Oke, tadi nih kalau boleh menyimpulkan, yang pertama kalau mau usaha budidaya strategi juga butuh. Pasti. Strategi apa? Lokasi pertimbangkan. Betul. Terus yang kedua pemasaran. Pemasaran harus sudah dikuasai juga. Jangan sampai kita capek-capek pelihara ikan nggak bisa jualnya. Oke, siap. Terus yang ketiga tadi kalau jatuh rugi, tadi itu kan. Ya harus bangkit lagi, jangan kapok. Mau nggak mau, Bang. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau harus bangun lagi. Karena kendala, bangun lagi. Betul, usaha apapun gitu ya. Usaha apapun. Itu kayaknya udah jadi rumus orang usaha mati gitu ya. Harus langsung dulu gitu. Iya, benar. Oke, terus komoditas juga tadi, walaupun kalau kita gagal di satu komoditas, jangan pernah berhenti, ada komoditas yang lain. Ada komoditas lain. Itu istilah kata mungkin kalau istilah sekarang subsidi silang kali ya, Bang ya. Nah, ini salah satunya unit usaha restoran juga menjadi diversifikasi usaha. Nah, ini menarik ini. Ya, gimana tuh, Bang? Tadi kan ini kalau seumpama usaha budidaya air tawar murni, ketika dikawinkan dengan disertifikasi seperti ini tuh pengaruhnya tuh gimana itu? Itu pas banget. Pas banget ya. Kenapa saya bilang enak? Karena pertama kita produsen produk sendiri. Otomatis biaya produksi lebih bisa kita tekan lah. Iya, betul. Lebih murah ya. Nah, terus kita punya warung nih, bubuk rumah makan. Kita jualnya langsung end user. Misalnya saya nih jual ke Bang Firman langsung kan. Saya nggak perlu melalui istilahnya ada rantai pasar lagi, rantai distribusi saya cut. Cuman memang tidak sebanyak jumlah yang partai besar tadi untuk di pasar. Oke, cuman karena rantainya tuh dipotong, akhirnya malah akan lebih margin jadi lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi lah. Luar biasa. Tadi pemikirannya sampai ke situ ya. Dari usaha di pasar, jualan sendiri, budidaya, terus kemudian sekarang dikembangkan. Yang pasti karena ada masalah, Bang. Kita jadi belajar. Masalah satu, masalah dua, akhirnya wah nih dulu
awalnya kita belum punya pembibitan. Kita Hmm. masih beli bibit dari orang. Oh, Oke. ternyata bibit yang dari orang kualitasnya tidak rata. Kita mulai belajar lagi, oh kita mulai bikin pembibitan sendiri. Heeh. Udah mulai pembibitan sendiri, kita coba pasar, pemasaran, terus sampai akhirnya ngeliat, wah ternyata ada peluang juga nih di usaha kuliner, kita coba lagi. Dan ikan kita juga bisa dijual di situ. Oh, Gitu, Bang. mantap, luar biasa. Saya lupa tadi mau nanya nih. Apa tuh, Bang? Kalau kita kan ngasih makan ikan di sungai air deras tuh kan Iya. pasti kan mungkin banyak kebuang kali ya ikannya, pakannya ya. Pakan banyak. Ini asumsi saja Iya, nih. oke. Atau banyak yang kebuang keseret arus lah. Terus karena ikan ini kan lebih banyak bergerak nih. Betul. Tentunya kan makanan yang dia makan itu bukan untuk menggemukkan badan tetapi untuk energi itu. Iya, betul. Nah itu betul, kalau di betul, betul. FCR itu jeblok nggak sama di pertumbuhan? Ini gimana hitung-hitungannya nih? Oke, siap. Ya alhamdulillah memang tadi dengan proses belajar, terus kita juga dapat pendampingan terutama dari balai juga, kita dikasih tahu gimana cara budidaya yang bagus yang benar gitu ya. Selama ini untuk di kolam deras kami, untuk FCR kami baru di angka 2, Bang. Di angka 2. Artinya masih ada peluang untuk perbaikan lagi gitu loh, Bang. Tetapi Gitu. dengan Dengan FCR 2 iya, margin udah lumayan, Bang. udah lumayan ya. Apalagi nanti Abang sebagai dari dinas gitu ya, sering kunjungan ke sini, bagi wawasan sama kami. Mudah-mudahan FCR bisa kita tekan lagi, bisa lebih hemat lagi penggunaan pakannya. Sekalian review kuliner juga di sini. Siap. siap. Jadi itu tadi ya, Ah. walaupun FCR 2 dengan kondisi air deras tuh kan tentu secara penyakit juga mungkin tidak sebanyak yang kolam biasa gitu ya. Betul. Dari penyakit kita juga SR ya, tingkat kelangsungan hidup kita juga 50%, Bang. Jadi nanam 10 yang sampai akhir kita bisa panen ya 5 Panen separohnya. lima. Kalau masalah pertumbuhan dibandingkan dengan kolam Sawah biasa, ya, kolam biasa ya. sama Kolam deras sama kolam biasa tentunya beda. beda. Bedanya gimana tuh? Pertama dari sisi padat tebar. Hmm. Dari untuk padat tebar kita di kolam deras per meter kubik itu kita bisa ngisi sampai 300 ekor, Bang. Tapi di kolam sawah kita per meter kubik cuman 15 ekor. Lebih padat berarti ya. Lebih padat. Oke. Artinya dengan luasan yang sedikit hasil yang lebih banyak, Bang. Oke. Itu pertama dari padat tebar. Padat bar. Terus dari oksigen jelas beda karena memang hampir 300% dalam sehari air itu selalu keganti. Betul. Gitu. Kalau kolam sawah ya mungkin bisa seminggu atau mungkin lebih dari itu baru bisa keganti 100% semuanya. Cuman kasihan ikannya nggak bisa tidur kali ya. Airnya ngalir terus. Air nih. bergerak terus, Bang. Nggak bisa santai nih. Ya itulah perjuangan mereka, Bang. Iya. Justru dari perjuangan itu yang bikin dagingnya enak. Betul. Makanya tadi rasa dagingnya lebih manis, teksturnya lebih kenyal, lebih padat. Gitu. Ini bicara masalah enaknya tadi ya. Pasti kan ada kendala juga kali ya. Pasti, Bang. Ini gimana Pasti. kendalanya ini? Dulu kalau boleh saya flashback, kita pernah namanya diracunin. Waduh, diracun. Kolam ikan diracunin, semuanya tuh, Bang. Yang ikan yang tadi yang kolam kita lihat Iya. itu 50% mati. 50% mati dan itu sempat heboh juga tuh, viral juga di Lubuk Iya, Linggau. iya. Kolam racunin itu salah satu kendalanya. Mungkin orang lagi lewat bawa racun kepleset kali nggak sengaja jatuh gitu kan. Kurang tahu, Bang. Kita juga kemarin udah ikhtiar, udah lapor juga sih, udah lapor. Cuman memang ya ujung-ujungnya owner kami ya ikhlaskan lah, gitu. ikhlaskan lah. Ya, Itu baru-baru berarti ya. Betul. Nah, itu yang pertama di luar kemampuan kita kan. Kalau yang kendala rutinitas, Nah ini nih bentar lagi nih. apaan tuh? Ada kendala juga pengeringan, Bang. Oh, pengeringan. Karena saluran air irigasi kita itu kan tergantung sama saluran irigasi. Nah, pemerintah ini ada rencana mau perbaikan Itu rutin ya, Bang, perbaikan itu ya? Iya, kemungkinan itu biasanya sih per 10 tahun. Per 10 tahun. Per 10 tahun dia ada renovasi total semua saluran irigasi supaya volume airnya normal lagi gitu, Bang. Oh, berarti Karena kan selama 10 tahun dipakai kan ada pengendapan, lumpur. Nah, itu dibersihin dan diperbaikin kalau ada yang rusak-rusak. Cuman ada kendalanya. gimana tuh? Waktunya Waktunya gimana?
ya mudah-mudahan mungkin teman-temannya abang yang istilahnya berkaitan dengan pemangku kebijakan gitu ya bisa lebih fix lagi bang. Kita sebagai petani kalau waktunya fix, misalnya Fadli bulan 12 tanggal 1 kita pengeringan ya. Nah saya kan jadi bisa ancang-ancang. Ini yang masalah sosialisasi sama waktu yang tepat tuh harus dikomunikasikan gitu Betul. Jadi kita bisa ancang-ancang bang. Soalnya tahun yang sebelumnya di 2012 kayak gitu tuh bang. Kita ya mungkin tahu. Sebenarnya sih soundingnya sudah, gema-gema pengeringannya sudah, cuman fixnya belum tahu. Ya kita juga mungkin sebagai petani juga agak bandel ya, namanya mau nyari untung terus, taunya buntung. Isi tanpa ini paling nanti nggak jadi nih pengeringan, nggak jadi, taunya jadi bang pengeringan. Ikan numpuk, harga ikan jatuh, akhirnya kita jual asal-asalan, yang penting wah keluar dulu nih, sayang gitu ya, daripada ini. Taunya nggak laku juga, dikerjain sama pasar. Karena tahu dia harus betul. Jadi intinya kalau petani mah nggak ini ya, maksudnya kalau dengan kebijakan seperti itu, ada pengerjaan irigasi dan sebagainya, ya memang mendukung dan sangat mendukung. Cuman masalahnya itu ya mau dikomunikasikan waktu yang tepat. Betul, kapan? Waktunya fix kapan gitu. Biar bisa siap-siap. Jadi kita juga sebagai petani bisa ancang-ancang nih bang. Gitu. Kalau pakan masih dari pabrikan berarti ya? Pakan dari pabrik bang. Kita murni semuanya pakan pabrik. Dulu sih pernah diajarin juga, cuman kayaknya lebih efisien gitu ya? Ilmu kami belum nyampe. Gitu ya? Ilmu kami belum nyampe, kami juga kelabakan ngurusin ikannya aja udah repot. Nah, apalagi emang bikin berapa ini SDM yang ini khusus air deras aja ya? Ini menyerap tenaga kerja tuh berapa orang itu? Untuk yang langsung, yang berkaitan langsung itu ada sekitar 50 orang. 50. Itu di situ ya? Ada feeder, terus ada tim panen, gitu ya, sama administrasi kantor, gitu. 50 orang tuh ya? Kurang lebih 50 orang. Pekerja harian? Iya. Tetap. Ada pekerja tetap, ada pekerja harian. Yang harian biasanya tim panen. Ketika ikan siap panen, nah mereka mulai. Berarti betulnya pengaruhnya bagi masyarakat itu memang sangat, ada di usaha perikanan. Sangat. Mudah-mudahan bagi rekan-rekan Botia TV yang sedang berusaha atau merintis usaha di bidang perikanan, itu usaha Anda itu sangat-sangat menjanjikan dan juga jangan diragukan lagi. Betul. Sangat berpengaruh terhadap lingkungan ya, bagi yang ingin bermanfaat bagi lingkungan ya, inilah usaha yang sangat bermanfaat bagi lingkungan kita. Betul. Terima kasih Bang Fadli. Sama-sama Bang Firman, terima kasih banyak nih. Kita udah dikunjungin, mudah-mudahan informasi apa yang kami bisa bagi bisa bermanfaat, terutama buat kami. Ya alhamdulillah bisa buat yang lain juga gitu. Buat pemirsa Botia TV ya. Iya, Botia TV. Oke. Tapi tadi kita udah ngobrol lama. Saya ini belum nanya nih, asal Bang Fadli dari mana nih? Sampai ke sini. Saya anak hilang. Saya dari Depok. Depok Jawa Barat. Kebetulan dulu sekolahnya di Bogor. Di mana IPB, itu? Institut Pertanian Bogor. Ya memang dari dulu udah main air. Jadi ya ketemunya ya air-air lagi. Cocok ya. Oke, alhamdulillah. Iya nih, biar teman-teman yang sekarang lagi belajar di perikanan, entah itu mahasiswa atau SMK tuh kegambar nih. Oh, ternyata jurusan yang saya sedang belajar di situ tuh nggak main-main prospeknya ke depan. Betul. Betul. Usaha gitu ya. Oke Bang, makasih Bang. Oke Bang Firman, terima kasih banyak. Sukses selalu buat Botia TV. Sama-sama. Siap. Mudah-mudahan Seproyot Farm juga semakin melebarkan sayapnya. Amin. Iya. Oke Bang, terus ya, Bang Fadli dan saya Firman Hidayat pamit undur diri dari Botia TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aquaculture.